Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Nur Khalid, Magister Agama yang sudah ada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Tunggul, Ayahanda Winarto SPD beserta pimpinan harian yang lainnya. Yang kami hormati Ibunda Aisyah Ranting Tunggul, yang kami hormati pimpinan ranting Nasihatul Aisyah, Ayunda, dan tak lupa teman-teman dari pemuda ranting Muhammadiyah Tunggul beserta Tapak Suci Putra Muhammadiyah dan Bapak Ibu simpatisan warga Muhammadiyah yang berbahagia. Sebelum acara ini saya mulai, biar tidak terlalu tegang ya, ada sedikit pantun pembuka untuk Bapak Ibu biar acara milad pada malam hari ini agak sedikit meriah. Pergi ke kebun mencari buah, dapatnya malah buah syukur. Selamat datang warga Muhammadiyah, semoga kita makin maju dan guyup rukun. Pertama, mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul menghadiri acara Milad Muhammadiyah yang ke-113 ranting Desa Tunggul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini adalah acara yang cukup spesial karena ini merupakan acara Milad Muhammadiyah yang ke-113. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjut acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang keempat sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Tunggul. Acara kelima adalah kajian spesial yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Nur Hilmi, Magister Agama. Acara kelima nanti akan ada kader reward ya, suatu penghargaan untuk kader-kader Muhammadiyah Tunggul, dan nanti ditutup dengan doa serta foto bersama. Biar acara ini tidak terlalu malam, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara milad pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Ananda Ahmad Bara Azzafikiansa, santri dari TPA Baitun Najah Sekridil. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين.
Rabbi hab li hukman wa alhimni bis-shalihin. Sadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang mulia Ustaz Muhammad Nur Halim MAD saking pundi mawon, saking Laren, saking Karanggeneng, saking Batam dan lain sebagainya. Yang saya hormati panitia pelaksana kajian spesial Milad Muhammadiyah Ranting Tunggul yang diprakarsai oleh adik-adik HMM Pemuda Muhammadiyah Ranting Aisyah, Nasihatul Aisyah, kemudian tak lupa didukung oleh Tapak Suci Pemuda Muhammadiyah, Putra Muhammadiyah. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa berkumpul merayakan peringatan atau Milad Muhammadiyah yang ke-113 di Ranting Tunggul. Salam serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah kegiatan kita, di tengah-tengah kesibukan kita tasih saged menyempatkan diri rawuh wonten ing mriki panggenan dalam rangka silaturahim dan tentunya thalabul ilmi. Ingkang nomor kalih kula ucapaken matur suwun sanget dumateng sedaya rencang-rencang ingkang sampun berusaha sepenuh tenaga, sepenuh pikiran guna melaksanakan kegiatan kajian spesial Milad Muhammadiyah menika. Yang ketiga, permohonan maaf kami dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Tunggul ketika dalam mempersiapkan kegiatan kajian spesial ini kami tidak bisa membantu sepenuhnya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman panitia, sehingga banyak hal yang kurang dalam kegiatan kajian pada malam hari ini. Namun semuanya tidak lain adalah kita tetap berusaha untuk melaksanakan kegiatan ini dengan penuh hikmah,
dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan dalam menyambut Milad Muhammadiyah yang ke-113. Sebelum saya akhiri, beberapa saat yang lalu ayahanda kita, Bapak Kades, Bapak Dr. Andes Muhammad Yasin menghubungi saya. Beliau menyampaikan kepada seluruh jamaah memohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita keranten kondisi badan yang kurang fit katanya. Kita doakan mugi-mugi beliau mendapat kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Tidak dapat banyak yang saya sampaikan selain monggo setelah ini kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Halim yang jauh tapi dekat, tetangga desa ternyata. Alhamdulillah, ini salah satu mutiara yang muncul di dekat kita. Kita kaji pengetahuan beliau, kita dengarkan pencerahan-pencerahan saking beliau. Keranten kalau pengalaman beliau sudah cukup untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan selamat datang saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Nur Halim di Musolah Nurul Yamin. Mudah-mudahan musolah ini membawa berkah kepada kita semuanya. Terakhir, kalau tadi Pak Upun membuka dengan pantun, ya saya juga ingin mencoba untuk berpantun. Membeli sukun di pasar Tunggul, Muhammadiyah ranting Tunggul, semoga tambah unggul. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dengarkan kajian dari Ustaz Nur Halim. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kalau tadi di mulai pantun saya izin pantun ya. Gak apa kan malam-malam biar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, 10-nya Idul Adha. Tidak ada yang kata paling indah kecuali salam dan acara makin berkah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanallah 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Engkang kawula hormati jajaran pengurus ranting Muhammadiyah Tunggul, pengurus Aisyah, pengurus Nasyatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah, AMM dan seluruh jajaran orkom Muhammadiyah ranting Tunggul yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga menggerakkan hati kita
kula saha panjenengan sedaya sampai bisa kempal ten tempat niki. Kalau bukan karena Allah, mungkin sekarang kita sudah berleleh nggih. Maka alhamdulillah Gusti Allah menggerakkan malaikat nyatet, insya Allah barokah. Insya Allah malam ini semuanya ini jadi saksi. Saksi itu maksudnya kipas-kipas ini karena apa? Makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini iri sama orang yang menuntut ilmu kumpul dalam satu majelis. Bahkan karena kita sampai melaut, hadis Nabi menyebutkan sampai binatang yang ada di lautan yang paling rendah itu iri kepada orang yang sedang kumpul di dalam majelis. Malaikat mengepakkan sayapnya dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah dengan niat yang baik maka Allah akan menuntut kepada kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik sehingga kita menjadi manusia yang kafah, manusia utuh, sehingga mengerti hakikat kehidupan, bisa menyiapkan kematian yang baik, bukan hanya kehidupan yang baik. Gimana Pak Badan? Karena kebanyakan orang itu banyak yang memikirkan bagaimana hidup yang baik, tapi lupa bagaimana kematian yang baik. Gimana Pak Badan? Maka kita bersama-sama Bismillah dengan suri tauladan dengan izin Allah, semoga kita husnul khotimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat ya? Siap ya? Ikhlas dengarkan, gak ikhlas ya? Dengarkan. Kita mau badan? Ikhlas dengarkan, gak ikhlas dengarkan. Jadi gak? Mohon ikhlas. Kalau gak ikhlas repot, gak terlanjur meriki, gak kurang-kurang ikhlas mawon. Gitu mau badan ya? Maka, wes, saya gak ikhlas, kurang-kurang ikhlas ya. Kalau yo pas kandung mriki yo harus dengarkan nggih napa mboten nggih. Pertama kula pengen menyampaikan kuwatan mriki bukan untuk menggarami lautan utawi mengajarkan ikan berenang. Bukan mau mengajarkan tentang Muhammadiyah dan lain sebagainya. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak lebih memahami karena lahirnya lebih dulu, pengalamannya lebih. Tetapi kita di sini sharing dan belajar bersama. Maka kita niatkan Bismillah, semoga pulang ini setidaknya kita menjadi bekal kita nantilah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema Milad Muhammadiyah ke-113 adalah ini punya tunggul ini, dari ranting untuk negeri, insyaallah. Kemudian mengkaji nilai Muhammadiyah, nanti kita akan bahas ini saja, nggak usah jauh-jauh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara kalau saha panjenengan sedaya niki membahas tentang ranting dan negeri. Niku kan ranting negeri berarti menasional ya. Kita ingat sekarang hari ini, kemarin dan kemarinnya lagi, negeri ini sedang dalam keadaan berduka. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera khususnya sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ranting itu ngapain dengan ada ini? Kan ujian ya dari ranting untuk negeri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengingat karena ini adalah menjadi problem bersama, masalah bersama negeri kita. Sedang Allah uji. Bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji dengan kesusahan, dengan musibah. Kita yang di sini atau di tempat lain yang tidak Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan kelebihan harta. Allah uji dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Sehingga kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
Sesungguhnya saya Allah, bukan saya ya, maksudnya wala berukum, kami menguji kalian wahai manusia bisyarri, dengan keburukan, wal khairi fitnah, yang mana keduanya ini adalah ujian. Mereka diuji dengan sabar, kita diuji dengan syukur. Maka bisa jadi ketika Allah melebihkan harta kita, di situ ada hak orang-orang yang terkena musibah. Maka bagaimana kita bergerak untuk memberikan dampak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau kita berbicara tentang ranting ya, ranting itu kan ibarat kalau di dalam organisasi itu adalah sebuah kaki, yang mana organisasi itu sebenarnya bisa hidup kalau nggak punya kaki, kira mau badan. Yang penting kepalanya masih ada. Tapi kalau nggak punya kepala, tangan, kaki, perut hilang semua. Kira mau badan. Tetapi kalau ada kepala, ada tangan, ada perut, nggak ada kaki, cuma bisa hidup, nggak bisa bergerak dan nggak bisa menggerakkan. Kira mau badan. Maka bagaimana dari organisasi yang paling bawah, kaki itu bisa bergerak, lebih baik merangkak maju ke depan daripada lari di tempat. Ya, gitu badan. Maka bagaimana kita dari ranting ini mencoba untuk mengeksplor, memberikan gerakan-gerakan kecil, tidak ada masalah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit saja, sebesar biji sawi saja, Allah insya Allah menyaksikan dan mencatat, gitu badan. Maka kalau misalkan kita mengadakan pengajian malam ini, apakah Allah nggak lihat? Lihat badan. Pengurus pusat nggak lihat, terserah mau ada minat mau ada nggak minat. Pengurus pusat nggak akan memberikan surat surat SK kan? Gitu badan. Nggak akan ada SK. Oh ini tumpul nggak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatat bahwasanya pada malam hari ini ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik bisa datang ke sini, itu malaikat mencatat. Ada yang urunan jajan, gitu badan. Untuk membuat acara kayak gini itu nggak mudah, gitu badan. Harus koordinasi sana dan sini. Ini juga termasuk sebuah pergerakan. Insya Allah ditulis sama mereka, meskipun tidak ditulis sama sekretaris jenderal atau apa, itu nggak ditulis. Insya Allah malaikat nulis. Yang bawa jeruk, yang bawa minuman, yang bawa apa, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, insya Allah ditulis. Bahkan cuma hadir di sini insya Allah ditulis sama malaikat. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dari ranting untuk menteri, maka kita mencoba mulai dari hal yang paling kecil yang kita bisa. Kalau kita membayangkan idealnya ranting itu seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, oke, idealnya. Tetapi kita sebagai manusia punya kriteria, gitu badan. Bahkan di dalam hadis ini pun dikatakan, ayat Al-Quran mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Tetapi para sahabat apa? Mereka keberatan untuk haqqa tuqatih. Maka hadisnya mengatakan fattaqullaha mastata', bertakwa sesuai dengan kemampuan. Maka di dalam Adkarus Sobat, di dalam zikir pagi petang, salah satu sayyidul istighfar yang diabadikan oleh Rasul di dalam doanya adalah a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala. Benar Bu saya tulis istighfar? Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa
ada yang ada Mas Totoknya kan? Jadi monggo di sini. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Mas Totok tuh kita ingin ibadah sebanyak-banyaknya. Kita mau Ramadan kita dikasih tahu Imam Syafi'i mengatakan 3 hari, sahabat seminggu dan lain sebagainya. Tapi kalau soal panjenengan sedoyo seminggu 30 juz, waduh. Nah, enggak kan? Daripada kita memaksakan diri kemudian menyiksa, lebih baik kita memberikan hadiah kepada Allah terbaik yang kita bisa semampunya. Kita dituntut untuk ideal, tetapi kita harus melihat keadaan. Kalau misalkan kita bisa misalkan membantu dengan waktu, kita bantu dengan waktu. Kalau poloso panjenengan sedoyo nggak ada yotro, kita bantu dengan yotro. Maka di sini sedikit apapun amal perbuatan, kita kembali lagi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sudah, sedikit apapun amal, bahkan bersih-bersih, potong banner, masang banner, niku juga insyaallah menjadi amal kebaikan. Mas Totok. Kita kembali lagi kepada negeri. Maka negeri kita sekarang Allah kasih gambaran dengan Allah uji di tempat yang lain dengan sebuah kesabaran. Maka bisa jadi hari ini kita diuji dengan sebuah kesyukuran. Bisakah kita bersyukur? Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku sing gelem bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang mau bersyukur. Mungkin apa badan? Maka ada gak alasan kita untuk tidak bersyukur Bapak Ibu? Maka selalu kita harapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur, mencoba apa sih nikmat yang gak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Negeri. Kalau seandainya kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling, menurut saya itu paling enak, di mana hijau-hijauan itu masih bisa kita lihat, gunung masih bisa kita lihat, lautan ada, genawawadan. Bahkan musim di Indonesia cuma ada 2, musim panas dan musim hujan. Yang mana dua-duanya pakai kaos cukup. Ini apa benar? Kalau di luar negeri itu 4 musim. Kalau panas, kalau bisa copot semua baju, maka mereka tuh nggak senang nggak pakai baju itu karena panasnya itu luar biasa. Kalau dingin itu tebel-tebelan baju. Sedangkan alhamdulillah di Indonesia kaosan cukup ya. Maka bisa jadi Indonesia itu diuji dengan syukur, meskipun dengan keadaan ya kadang-kadang kalau kita lihat baca WA, baca ini dan lain sebagainya, keadaan A, B, C, D, E, F, G, karena kita diuji ini dengan dengan syukur lah. Kita apa? Meskipun dengan keadaan mungkin A, B, C, D, E, F, G, insya Allah di Indonesia ini keadaan yang perlu dan patut kita syukuri. Kalau seandainya kita melihat Indonesia ini pemerintahannya kita akan menemukan itu terus. Tetapi kalau kita Indonesia itu negaranya masya Allah luar biasa, maka kita akan mencoba untuk bersyukur. Saya teringat dengan omongannya Hamka. Buya Hamka itu ketika ditanya, Buya, saya di Mekah melihat yang namanya pelacur. Buya Hamka jawabannya berikut kira-kira. Ketika Buya Hamka Buya, saya melihat di Mekah itu ternyata ada pelacur. Saya kemarin ke Amerika, di sana orangnya sholat semuanya. Kira-kira apa yang dilihat? Maka kita itu kalau konklusinya itu adalah kita akan ditunjukkan apa yang kita pikirkan. Kalau misalkan kita meskipun ke Amerika, kalau kita niatnya baik, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang
baik. Tapi meskipun kita ke Mekah, yang kita ingin cari adalah kelemahannya, maka Allah akan tunjukkan, oh ini loh tempatnya, oh ini loh tempatnya. Maka kita mencoba berhusnudon, selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan. Maka hidayah Allah itu mahal. Maka ketika di Al-Fatihah salah satu doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu malah lebih berbahaya daripada jalan yang bengkok-bengkok. Kalau kita ke tol, jalan yang lurus itu godaannya apa? Ngantuk, kencang. Bukan berarti jalan yang lurus itu nggak ada godaan, malah kalau yang bengkok-bengkok itu malah banyak warung di situ, untuk istirahat nyari minuman itu masih kurang meriah. Tapi kalau kita masuk tol itu harus nunggu berapa kilometer baru ketemu warung. Itu pun kayak gini bisa jadi 15.000, bisa 20.000. Maka ihdinas siratal mustaqim itu kita mencoba berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencoba setelah dari ranting kemudian dari negeri, maka kira-kira komposisinya adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Apa yang kita bisa kita hadirkan, apa yang kalau kita misalkan punya waktu, kita bahkan dengan HP kita bisa gerakan. Misalkan ada flyer bantuan, kita coba bantu. Itu juga termasuk fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Insyaallah Allah akan tunjukkan. Gak harus nunggu dapat 12 juta, gak harus nunggu dapat 100 juta, gak usah nunggu 1.000, 2.000, 3.000. Insyaallah kalau seandainya kita mulai, insyaallah malaikat juga tahu. Kan ada lagunya juga, malaikat juga tahu. Insyaallah malaikat tahu, 1.000 tahu, 2.000 tahu, 3.000, 4.000, 100 juta insyaallah tahu. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bisa jadi kita sekarang diuji dengan syukur. Kira-kira kita syukur nomor berapa? Kalaupun kita nggak punya harta untuk kita sedekahkan, kita masih diberikan hadiah oleh Allah, hati untuk nomor mendoakan. Itu yang paling kita bisa. Toh kalau seandainya kita melihat musibah, hati ini nggak ada getaran atau ingin membantu atau misalnya, ya Allah kok saknone, moga-moga baik, itu sudah hidayah dari Allah. Tetapi kalau hati kita nggak sampai ada rasa biasa, gambarnya netok, ini berarti kita harus mencoba istighfar. Sekeras apa hati kita melihat saudara-saudara kita yang diuji itu seperti ini. Jangankan nomor sekarang itu gempa, kemudian longsor dan lain sebagainya. Kita saja pernah merasakan gempa ketika Ramadan itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Hari Jumat cuma 1 detik, 2 detik itu paniknya luar biasa. Apalagi saudara-saudara kita yang di sana. Dan musibah itu bisa menimpa siapa saja. Termasuk misalkan kalau kita naik kendaraan, kalau kita lihat, ya Allah kecelakaan dan lain sebagainya. Padahal kecelakaan itu juga bisa menghantui kita. Maka kita mencoba menghadirkan hati yang ikhlas, bersih. Jadi ketika ada saudara kita yang ditimpa musibah, kita mencoba setidaknya kita kalau nggak bisa membantu waktu, nggak bisa dana, kita bantu dengan doa. Maka dari ranting untuk negeri setidaknya berdoa, doa bersama. Kalau nggak bisa doa bersama, doa sendiri. Nggak harus menunggu. Emang menunggu itu adalah waktu yang paling kalau bahasanya anak muda ini kenapa? Menunggu itu waktu yang paling membosankan. Ya kan kayak gitu kan, tak tunggu dan lain sebagainya. Untuk bergerak boleh menunggu, tapi kalau bisa saya sendiri, sudah saya sendiri. Kalau mau menunggu terkadang menyakitkan. Kalau kita sudah bergerak, insya Allah akan
ada yang membantu. Allah akan turunkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau seandainya kita sudah mau bergerak di jalan kebaikan, insya Allah akan ada bantuan-bantuan yang akan Allah berikan. Allah kirimkan malaikat-malaikatnya, Allah kirimkan bantuan-bantuannya, dan itu di luar kemampuan kita untuk berpikir. Wes, kalau bahasa Jawanya enak tuh gini, wong duwe Gusti Allah kok bingung. Ngene apa bener? Wong duwe Gusti Allah kok bingung. Masalah segede apa wong duwe Gusti Allah kok bingung. Ngene apa bener? Lah Gusti Allah aja bisa membuat pembelah lautan, bisa merubah malam menjadi siang. Kalau bahasa Al-Qur'annya kan gitu. Masuk kita sebagai hamba duwe Gusti Allah kok bingung. Wong duwe dekingan pemerintah polisi wae aman-aman aja kok. Ini apa bener? Masa dekingannya Gusti Allah kok wedi. Ini apa bener? Insyaallah, insyaallah. Bismillah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam pinter ya. Takutnya kelamaan, ngomong kecepatan. Oke, yang penting ya kalau kembali ke tadi pasalnya, ikhlas dengerin, gak ikhlas dengerin. Maka yo pura-pura. Jadi kalau misalkan sudah nggak kuat nih, pura-pura dengerin, pura-pura ikhlas mohon. Insya Allah kasih ditulis oleh malaikat. Kemudian kita membahas yang kedua nih, setelah dari renting untuk negeri, bagaimana apa yang kita bisa perbuat, maka kita mencoba sebagai Muhammadiyah, yaitu sebuah pergerakan yang mana Muhammadiyah ini sudah 113 tahun. Sebenarnya kalau nggak ada kita, Muhammadiyah jalan apa enggak? Jalan ya, jalan. Kita bukan orang satu-satunya, nggak apa benar. Tapi kalau seandainya kita nggak ikut bergerak, ya kalau bahasanya itu ke pasar Tunggul, dari Tunggul itu kan ada jalan pos 1, gang 2, gang 3, gang 4 ya. Dan kita mau sampai pasar itu mau gang yang mana? Gang 1, gang 2 atau gang 3. Tapi meskipun nggak pakai gang, kalau rumahnya samping Tunggul kan, ini samping pasar kan nggak usah melengkung ya. Tapi maksudnya itu Muhammadiyah sebagai pergerakan, sebagai jalan untuk mumpung kita berada di Muhammadiyah, yang mana itu adalah gerakan-gerakan Islami. Selagi kita masih bisa bergerak, kita bergerak, daripada nanti kita digerakkan. Gimana mau benar? Kalau digerakkan maksudnya ke kanan ya ke kanan. Jadi kalau kita sudah berniat nawa itu saya Muhammadiyah, insya Allah kita akan tahu jati diri. Kalau sudah tahu jati diri, maka kita akan bisa membina diri. Kalau kita bisa membina diri, kita punya harga diri. Gimana mau benar? Kalau kita sudah punya harga diri, kita nggak akan jual diri. Kalau sudah nggak jual diri, kita nggak akan bunuh diri. Kita mau benar? Karena kita sudah tahu identitas. Oh, saya ini Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah itu apa? Nah, nanti kita karena judulnya mengkaji. Mengkaji itu kan kayak mencangkul, kemudian mencari. Kita cari nilai-nilai Muhammadiyah yang bisa kita ambil. Agar apa? Kita nggak sampai jual diri. Gimana mau benar? Orang yang sampai jual diri itu kan karena nggak punya harga diri. Gimana mau benar? Akhirnya ke kanan, diajak ke kanan, dia ke kanan, diajak ke kiri, ya ke kiri. Sampai dia lupa kalau seandainya kita tuh punya harga diri loh. Sebagai manusia, setidaknya sebagai manusia punya harga diri. Gimana mau benar? Makanya saya pernah dapat di Australia itu banyak yang kehilangan jati diri. Ketika sudah kehilangan jati diri, maka mereka gimana caranya itu menjual diri, penting iso mangan gitu loh. Jual diri, baik jual diri fisik maupun jual diri secara kemanusiaannya. Jadi dia sudah nggak punya harga diri lagi. Akhirnya kebingungan, maka solusinya terakhir adalah bunuh diri. Gimana mau betul?
Maka jangan heran kalau seandainya di Jerman, kemudian di negara-negara yang katanya maju, jumlah bunuh diri itu lebih banyak. Meskipun sama media-media itu sebenarnya ditutupi. Di Amerika, kemudian kita baca di Korea yang katanya orangnya putih-putih, ganteng-ganteng, gitu bahkan menjadi idolanya anak-anak muda itu. Jumlah bunuh diri terbesar di dunia 2019 atau berapa saya lupa tepatnya itu, menjadi angka bunuh diri terbesar. Padahal Korea menjadi salah satu idola, tapi bunuh diri luar biasa. Kurang apa? Duit ada, ganteng iya, cantik iya, tapi bunuh diri kok bisa? Karena nggak punya jati diri dan harga diri. Akhirnya ya sudah, karena sudah jadi murah maka bunuh diri. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba mencari jati diri di Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar, bahkan masuk jadi 4 besar terkaya di dunia ya. Maka kan punya jati diri. Akhirnya bisa membina diri. Gak mudah dimasukkan, gak mudah dimasuki harus maksudnya gak butuh sumbangan gitu loh. Jadi bisa berdiri tegak. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, kita bisa mencontoh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nilai yang bisa kita ambil dari himne tadi itu kan adalah yang ada di salah satu muqaddimah pembukaan Muhammadiyah, yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bagaimana kita memasukkan ke dalam diri kita, kehidupan kita, raditu billahi rabban, kulo ridho bahwa saya Gusti Allah itu menjadi Tuhan. Kalau sudah ridho Gusti Allah itu menjadi Tuhan, maka di dalam rukun iman salah satunya ar-ridho bil qada wal qadar. Sekarang kita misalnya jadi orang tunggul, misalkan ya, ridho nopo boten. Dan iku rodi itu bilang roban, kadang-kadang kita masih iri sama paciran Muhammadiyah ini nopo besar, tunggul kecil, Pak. Berarti gak ridho, rodi itu bilang roban ini. Allah sudah mentakdirkan kita untuk menjadi orang tunggul, maka kita bergeraknya di tunggul kita badan. Gak usah iri kalian desa-desa yang lain, karena Allah mentakdirkan di sini rodi itu bilang roban. Kalau kita bawa ke pergerakan Muhammadiyah, kalau kita bawa ke keluarga, bojoku kok isi iki ya, kok enggak koyo sapa artis yang terkenal niku sapa kok enggak sapa kok enggak ambandaman opo ya. Lah loh kan, ini kan rodi itu wilayah roban gitu kan ya. Kok nggak kalau ibu-ibu mungkin lo bojoku kok judul siapa? Kenny Austin itu kok Isan. Oh Isan. Oh ini. Ini kan maksudnya lo bojoku kok duduk iki yo. Wah coba bojoku kan biasanya coba bojoku sing iki. Coba keluarga aku dilahirkan dari keluarga Sultan Andara. Wah enak. Kan bayangannya kan gitu. Tetapi aku lahir ke tunggul, ya Allah. Kan kita kalau kita bawa tadi ke pergerakan seperti itu, kita bawa lagi ke diri sendiri, kita bawa ke keluarga. Kita mencoba, kita bertanya kepada Allah, kenapa saya dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa saya nikah sama ini? Kenapa saya ini dan lain sebagainya? Kita mencoba. Pasti Allah punya hikmahnya, Allah punya rencananya. Belum tentu yang kita, kalau kita bawa ke keluarga ya, keluarga yang terlihat ideal di media sosial itu ideal di dalam kehidupan nyatanya. Saya
pribadi lebih percaya ke mbah-mbah yang ada di desa daripada mas-mas atau artis-artis yang ada di media sosial. Kalau tuh terkadang iri kalau lihat ibu atau ada kakek-kakek nenek-nenek yang masih naik sepeda hotel bareng gitu, itu saya yakin itu pasti cinta sejati itu. Kalau ada lagunya siapa, Bunga Citra Lestari itu kayak lagunya Habibie Ainun tuh, itu cocok itu yang kayak gitu. Tapi kalau yang artis-artis itu, kehidupan artis itu kan diatur. Jadi dia hidup itu sawang sinawang. Maka kita kembali lagi ke nilai Muhammadiyah. Meskipun ini sebenarnya hadis ya, tapi alhamdulillah Muhammadiyah kembali raditu billahi rabban. Maka ketika Allah takdirkan kita dalam satu perkara, kita coba cari hikmahnya. Kalau kita dapat hikmahnya, insya Allah mudah untuk bergerak. Tetapi kalau seandainya kita selalu melihat orang lain, maka yang ada di dekat kita dan yang kita rasakan akan menjadi masalah. Kita membuat. Maka inilah raditu billahi rabban. Allah itu akan menguji dengan kemudahan dan menguji dengan kesedihan. Dan kesedihan itu enggak lama, kemudian kebahagiaan itu juga enggak lama, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau di dalam surat Al-Isra Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi kehidupan itu berputar. Gak mungkin kita selalu dikasih Allah itu kebahagiaan terus. Gak mungkin. Sebagai manusia, sekaya-kayanya orang, itu pasti Allah kasih permasalahan yang kita tidak tahu. Maka kata kiai saya itu bilangnya kayak gini, ketika saya diuji dengan kebahagiaan, maka saya harus bersiap-siap kesedihan apa yang akan saya rasakan setelah ini. Dan sebaliknya, ketika Allah uji dengan kesedihan, maka kebahagiaan apa yang Allah akan siapkan. Dan itu enggak lama. Dan ini juga kalau dibawa ke pribadi ya, kalau dibawa lagi ke keluarga, pasti sunatullahnya Allah kasih permasalahan di sekitar keluarga itu emang Allah kasih. Karena apa? Litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Karena emang itu sunatullah. Kalau keluarga atau rumah tangga nggak ada masalah, berarti itu tidak menjalan. Itu bukan, maksudnya tidak sunatullah. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya masalah, maka akan ada komunikasi. Setelah ada komunikasi, maksudnya dari muring-muring, pasti nanti kan ada tumbuh cinta-cinta yang baru gitu kan. Itu kan pasti kalau kita bawa ke pribadi, kemudian keluarga, kalau ke anak-anak, kemudian keluarga kecil, keluarga besar dan lain sebagainya, kita kembali raditu billahi rabban. Sudah, kita mencoba ikhlas, ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita nikmati, karena insya Allah itu semuanya adalah ujian buat kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang susah Allah uji untuk bersabar, yang mudah Allah uji untuk bersyukur. Dan yang syukur ini biasanya lebih susah daripada sabar. Enggak mau modal. Allah uji semuanya. Kemudian nilai lagi Muhammadiyah dari masdar nama raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Alhamdulillah, identitas kita raditu billahi rabban, wong duwe Gusti Allah kok bingung. Kemudian kita wabil islami dinan, Allah mengajarkan kita menjadi orang muslim. Bagaimana identitas seorang muslim itu tadi. Maka kalau kita sudah tahu kita ini muslim, kemudian kita ini berada di Muhammadiyah, maka kita coba cari jalurnya. Ibaratnya itu kalau air hujan turun, itu kan mencari jalurnya ya. Kalau nggak ada jalurnya, ya naudzubillah yang terjadi kayak yang ada di saudara-saudara kita di Sumatera, akhirnya mencari jalur ini. Maka kita coba cari jalur ini. Oh seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, wabil islami dinan. Kalau kita melihat wabil islami dinan, Islam itu apa? Kita kembali coba. Liman sya'afal yu'min, liman sya'afal yakfur. Sudah. Kalau kita sudah aslamtu billah, kita sudah berislam,
kita sudah memegang perjanjian kita sama Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah kita berislam. Ketika kita sudah berislam, konsekuensinya adalah kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang dimana kalau kita sudah melakukan konsekuensi ini, maka Allah akan memberikan hadiah surga. Tetapi kalau kita tidak berislam, kita diberi kebebasan. Mau mencuri silakan, mau gosok silakan, mau apa lagi? Mau zina silakan. Kan pilihannya Allah itu cuma dua. Liman sya'a falyu'min, liman sya'a falyakfur. Kalau emang nggak mau Islam, silakan. Mau minum silakan. Mau ngerasain tongkoni silakan. Mau ngambil barang tongkoni silakan. Tapi konsekuensinya adalah neraka. Gak mau badan. Maka wabil Islami dinan, kita coba nilai Islam mana yang bukan Islam mana ya, Islam itu cuma satu ya. Maksudnya itu ajaran mana yang bisa saya istiqomahkan, saya pilih untuk kita jalanin menuju surga, untuk menuju kematian yang baik. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Maka Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita belajar Islam dari Muhammad? Setidaknya ya dari hadisnya. Kita mencoba membaca. Kalau kita tidak bisa membaca, kita bisa mendengarkan. Gak mau mendengarkan, kita sementing niat saja. Gitu? Allah sudah menciptakan as-sama' wal basar wal fu'ad. Pendengaran dulu. Kalau memang kita tahu kalau kita itu nggak suka baca, maka Allah menciptakan pendengaran lebih dahulu dan menyebutkan di dalam Al-Quran as-sama wal basar wal fu'ad. Kalau sudah hati kita jalan, insya Allah Allah akan beri kemudahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini kemauan ya, badan apa ya. Yang penting kita mencoba mempunyai jati diri di Muhammadiyah, bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bergerak di dalam Islam, menjunjung tinggi agamanya melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita mencoba mempelajari. Ketika sudah ada keinginan, insya Allah akan Allah tunjukkan jalan. Mungkin Bapak Ibu kalau soal panjenengan sedang ketika ada keinginan ingin tahu tiba-tiba ada, paling gampang sekarang ada share-sharean. Oh ternyata seperti ini. Atau tidak, atau misalkan ada kita tiba-tiba dengar atau ada saudara yang membahas A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Maka kalau seperti ini saya ingat lagi kata-katanya saya, ikutilah kebenaran, maka kamu akan bersama orang-orang yang benar. Tetapi kalau kamu hanya ikut orang yang benar, kamu belum tentu akan ketemu dengan kebenaran. Maksudnya apa? Yang namanya manusia itu kan bisa berubah. Wong biyen ngapunten nggih. Wong biyen milih niki, sakniki milih iki, bahkan gabung kalian iki aja sadar nggih. Nggih apa bener? Apalagi ya kan gitu. Maka kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta kebenaran, minta ditunjukkan kepada Allah jalan yang lurus, nanti insya Allah akan berikan jalan. Dan sebagai penutup ini, kalau seandainya kita sudah berniat kepada Allah dengan niat yang baik, insya Allah akan Allah tulis dengan satu kebaikan. Kalau niat yang baik itu kita laksanakan, Allah akan tulis dengan minimal 10 kebaikan. Itu baru niat saja. Maka semoga refleksi Milad Muhammadiyah yang ke-113 ini menjadikan kita sebagai muslim yang mempunyai jati diri. Biar tidak mudah jual diri. Kalau sampai jual diri bahaya. Kita bisa bunuh diri. Bisa melihat kasus-kasus yang ada lah. Karena kehilangan identitasnya,
sehingga sampai jual diri, sehingga mengorbankan dirinya. Gak wadah. Maka semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin apa yang ada di dalam dan melekat pada diri kita akan Allah pertanggungjawabkan. Maka mari kita bersama-sama menyiapkan masa depan yang baik, yaitu kematian yang baik, bukan hanya kehidupan yang baik. Mengaten ingkang saged kula sampaikan, apabila ada kesalahan, kekurangan, insya Allah kita mencoba belajar bareng ya. Kalau salah, kula diingatkan boten nopo-nopo. Kan kita namanya manusia. Kalau gua malaikat, wah bahaya Pak. Apalagi kalau malaikat nih, nopo mencabut nyawa kan. Maka kalau ini kita sih manusia, jadi masih ada salahnya. Jadi wajar. Apalagi kalau ini kan adik-adik jenengan, jadi kalau misalkan salah, kalau senang kalau diingatkan. Meskipun kadang-kadang ketika diingatkan itu kadang-kadang nggak terima, manusiawi. Namanya manusia ya, buatan malah akhirul kalam nun wal qalami wa ma yasturun. Sekali lagi kula mohon maaf dan salam kenal, salam silaturahmi. Kula alhamdulillah senang bisa silaturahmi, akhirnya punya saudara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.